Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Bapak Daniel Hermawan berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 kelas pemasaran digital A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ujian akhir semester. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Franky Santoso, Arif Prawiro, Etu Kenji, dan Federico Mora. Oke, yang pertama, kami ingin mengenalkan role model marketing tim kami, yang terdiri dari digital marketing spesialis, yaitu saya sendiri, lalu ada Arif Prawiro sebagai creative manager, lalu ada Franky Santoso sebagai finance, lalu ada Federico Mora sebagai desainer. Oke, yang pertama itu latar belakang. Universitas Prawiro Nusantara atau yang dikenal dengan sebutan Unprau merupakan universitas baru yang berdiri di Jakarta dan dikenal sebagai universitas yang menjunjung tinggi terbentuknya para content creator, influencer, dan selebritis yang berintegritas, berkarakter, dan menjunjung nilai pluralisme dengan orientasi sosial. Next. Oke, di sini kami ingin melakukan digital marketing campaign. Dalam melakukan pemasaran digital Universitas Prawiro Nusantara, kami sebagai tim marketing ingin melakukan pemasaran digital dengan membuat sebuah kampanye. Sebelumnya, kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan dalam bentuk sebuah iklan dalam sebuah platform yang nantinya akan diposting melalui media sosial. Oke, ini adalah dua tema kampanye yang akan kami lakukan. Yang pertama itu Advancing the Digital World with Educated Content Creators. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di era digital sekarang ini ada banyak konten kreator yang memberikan sebuah informasi maupun hiburan dalam konten yang mereka buat. Dengan adanya konten kreator yang berpendidikan dan berwawasan luas, maka tentunya akan memajukan dunia digital yang lebih baik. Lalu tema kampanye yang kedua adalah Influencer with Integrity. Kami memilih tema kampanye ini adalah dengan tujuan untuk mengajak masyarakat yang ingin menjadi influencer untuk memahami prinsip yang harus dimiliki oleh seorang influencer. Tentunya sebagai seorang influencer yang berintegritas harus memiliki nilai-nilai utama seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Next. Nah, terus ini adalah perencanaan media kita. Kita tuh memilih dua sosial media. Pertama adalah Twitter sama Instagram. Nah, terus kita juga menunjuk nih influencer yang kita mau gunain. Pertama itu ada Leonardo Edwin sama Angga Yunanda. Next. Nah, yang pertama itu adalah Instagram nih. Kenapa kita memakai platform ini? Ini merupakan platform tempat paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, Instagram juga tempat yang cocok nih untuk membagikan konten apapun seperti video, post foto, poster, history. Nah, sekarang juga Instagram bisa melakukan ads berbayar, di mana semua pengguna Instagram bisa melihat iklan kita melewati Instastory tanpa harus mengikuti akun kita. Next. Yang kedua ini ada Twitter. Nah, Twitter sekarang menjadi tempat yang paling digemari oleh para pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Netizen-netizen di sana juga sering membagikan ilmu-ilmu nih, ilmu-ilmu gratis kayak seperti memberikan pengalaman selama magang sekaligus menjadi mahasiswa, cara membuat CV, membagikan tentang sejarah, atau memberikan aspirasi-aspirasi yang dimana itu kayak kritik pemerintah atau lain-lain. Nah, itulah kenapa Twitter ini jadi tempat digemari literasi yang digemari oleh mahasiswa sama pelajar-pelajar di Indonesia. Next. Nah, pertama ini adalah influencer pertama kita, di mana kita menunjuk Leonardo Edwin sebagai brand ambassador. Nah, background-nya dia itu salah satu YouTuber Indonesia yang berkuliah di University of Washington, Amerika Serikat. Nah, dia itu sering membuat nih konten-konten belajar. Terakhir itu dia pernah sering membuat viewer selama 1 jam, belajar bersama viewer selama 1 jam. Dia juga membuat konten-konten pendidikan lainnya. Terakhir, dia juga menjadi sukarelawan di Cianjur yang mengalami gempa. Kami memilih ini Leo karena dia merupakan bagian dari Gen Z atau anak muda masa kini, dan menurut kami dia tuh paling cocok jadi brand ambassador. Next. Nah, yang kedua itu adalah Angga Yunanda, merupakan selebritas terkemuka di Indonesia yang banyak bermain film-film besar kayak Pencuri Raden Saleh, Dua Garis Biru. Nah, Angga Yunanda ini mencuat namanya ketika dia memainkan peran bernama Bima di Dua Garis Biru. Kami menganggap Angga juga memiliki daya tarik spesial untuk menjadi
top artis, di mana menarik anak-anak muda Gen Z untuk menjadi content creator, influencer, maupun selebritas, di mana dia bisa jadi role model lah bagi anak-anak muda zaman sekarang. Next. Oke, selanjutnya ada timeline secara garis besar. Pada minggu pertama, tanggal 2 Januari, kami memulai kampanye kami dan membuka universitas kami pada publik. Kemudian ada 2 konten post feeds dan 2 instastory Instagram dari brand ambassador, yaitu Leo dan Angga. Berikutnya kami memposting tentang pendaftaran, lalu informasi terakhir yang kami berikan adalah tentang program studi yang tersedia di kampus kami. Lalu pada minggu kedua, kami mulai aktif di 2 fokus sosial media, yaitu Instagram dan Twitter, dengan membagikan info beberapa program studi yang belum disebutkan di minggu pertama, lalu kemudian memberikan simulasi pendaftaran kepada publik, dan akhir pekan akan ada konten terbaru dari Leo dan Angga. Lalu di minggu ketiga ini, kami membagikan postingan kampanye kami dengan tagline Be Great Influencer dan Influence Greatness. Kemudian membuka pendaftaran jalur beasiswa dan post IG feeds dari Leo di hari berikutnya. Baru kedua brand ambassador mempost Instastory. Di minggu terakhir, kami hanya mempromosikan tagline kami dan kampanye digital lainnya. Oke, ini adalah timeline kami ya, yang berisikan dari postingan-postingan melalui media sosial, yaitu Instagram dan Twitter. Next. Ini masih lanjutannya dari timeline kami. Lalu di sini ada kalender konten kampanye kami selama bulan Januari. Lalu ada alokasi anggaran. Alokasi anggaran kami bagi menjadi 2, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah total tetap dalam jumlah perubahan volume kegiatan kampanye pemasaran digital. Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan jumlah perubahan volume kegiatan kampanye pemasaran digital. Biaya variabel per unit konstan dengan adanya perubahan volume kegiatan. Ini merupakan biaya tetap atau fixed cost kami, yaitu gaji marketing tim, dimulai dari digital marketing spesialis sebesar 3 juta rupiah, lalu finance sebesar 3 juta rupiah, desainer sebesar 3 juta rupiah, dan creative manager sebesar 3 juta rupiah dengan total 12 juta rupiah. Lalu ada biaya variabel atau variable cost. Yang pertama ada anggaran platform digital, yaitu pertama Instagram dengan total 19.600.000 rupiah, lalu Twitter dengan total 12 juta rupiah, lalu anggaran influencer, pertama ada Leonardo Edwin dengan total 13.500.000 rupiah, lalu Angga Yunanda dengan total 38 juta rupiah. Dengan total anggaran kami sebesar 95.100.000 rupiah. Universitas Prawiro Nusantara calling all creators, advancing the digital world with educated content creators. Selanjutnya adalah mockup visual. Mockup tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana kami melakukan kampanye-kampanye di media sosial. Yang salah satu contohnya adalah Twitter, dan juga dengan hashtag kami yaitu Influencer Greatness. Next. Kemudian untuk mockup influencer, gambar tersebut merupakan salah satu bentuk promosi yang kami lakukan melalui seorang brand ambassador atau influencer, dengan tujuan menyebarluaskan kampanye yang tertuju kepada massa atau followers yang dimiliki oleh seorang influencer tersebut. Bila kampanye yang dipromosikan melalui seorang influencer tersebut berhasil menarik atensi dari massa atau followers yang dimiliki, massa atau followers yang berminat akan mencari lebih detail mengenai informasi dari Unpraw. Next. Selanjutnya adalah mockup aktivasi. Gambar-gambar ini merupakan kegiatan atau interaksi kami sebagai Unpraw melalui akun Instagram kepada calon-calon mahasiswa yang sudah mengikuti official account kami
dan juga sudah menunjukkan ketertarikan dan minatnya dalam pertanyaan melalui kolom komentar postingan Instagram dan juga reaction terhadap Q&A yang dibuat dalam Instastory akun official Unpral. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.